Saya tinggal ya. Saya sudah dipanggil. Nanti ini kalau Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Rusman. Saya paling senang kalau dipanggil makan. Ya, seperti biasa, sebelum memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, marilah kita mulainya dengan berdoa, mengingat bahwa pada hakikatnya segala sesuatu ilmu dan bentuk pengetahuan itu datangnya dari Tuhan. Maka dengan cara berdoa berarti kita mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara memohon agar ilmu itu bisa kita peroleh. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mulai. Baik, selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi. Perbedaan antara Indonesia dan Jepang itu antara lain adalah dalam hal bagaimana memotivasi diri. Orang Jepang itu siang dan malam pun selalu disebut pagi. Makanya dalam membangkitkan semangat mereka selalu mengatakan selamat pagi. Saya kira seperti itu. Oke, pada materi kuliah kita hari ini kita akan mendiskusikan tentang statistik yang mana saya ingin mulai dari membentuk kesamaan persepsi dulu agar kita semua memiliki keselarasan pandangan. Mungkin di antara Bapak Ibu, teman-teman sekalian ada yang sampai sekarang masih berpandangan bahwa statistik itu adalah ilmu yang menyeramkan. Kenapa demikian? Karena di dalamnya dipenuhi dengan rumus-rumus, grafik, tabel, angka-angka yang membuat kata poltak pusing 7 keliling. Tapi untuk membongkar paradigma dan kesalahan berpikir itu, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat fakta-fakta yang seringkali kita temui dalam kehidupan sehari-hari berkenaan dengan penggunaan statistik. Kalau Anda, khususnya seperti Bapak Ibu yang background-nya adalah bidang kesehatan, ketika Anda ke rumah sakit atau ke puskesmas, paling tidak di bagian depan atau di wilayah resepsionis itu ada informasi yang menyediakan tentang jumlah pasien, jumlah dokter, jenis penyakit, kunjungan per hari, data jenis penyakit dengan pasien tertentu, dan seterusnya. Itu adalah salah satu contoh bukti aplikasi ilmu statistik ke dalam ilmu kesehatan. Bagi Bapak Ibu yang suka dunia olahraga, pasti tidak asing dengan istilah transfer pemain, statistik pertandingan, frekuensi gol, penguasaan bola, persentase penguasaan lapangan, dan seterusnya. Itu semua, kalau kita lihat, sebetulnya adalah aplikasi ilmu statistik dalam wilayah olahraga. Jadi bisa disebut statistik olahraga. Contoh lain, misalnya kalau Bapak Ibu pernah ke pengadilan, bagi yang background-nya adalah ilmu hukum, biasanya di bagian depan, katakanlah pengadilan atau kejaksaan itu, ada informasi mengenai jumlah terdakwa yang telah divonis, jenis kasusnya apa saja, berapa banyak koruptor yang sudah dipenjara, siapa saja hakim yang bersedia atau siap untuk mengadili perkara, dan seterusnya. Angka-angka itu pada prinsipnya adalah penerapan ilmu statistik dalam wilayah hukum. Jadi bisa disebut statistik hukum. Poinnya adalah ilmu statistik itu sebetulnya adalah ilmu yang sangat fleksibel dan bisa diterapkan ke dalam banyak cabang keilmuan. Tergantung kita menggunakannya untuk apa dan seperti apa angka-angka dan informasi statistik disajikan dan halayak pembaca atau pengguna data itu pada kalangan yang mana. Kira-kira garis besarnya seperti itu. Sejauh ini ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke bagian inti? Silakan Bapak Ibu. Yang bertanya nanti dapat sepeda ya, bagi yang beruntung. Silakan, ada yang mau bertanya? Oke, ya silakan. Mungkin dari saya. Silakan Bu. Hilang.
dalam masa pandemi seperti ini, bagaimana Pak kira-kira pembelajaran tentang statistik ini? Siap. Terima kasih banyak Ibu, pertanyaannya bagus sekali. Statistik itu pada prinsipnya adalah serangkaian proses tahapan yang dimulai dari pengumpulan data sampai dengan pengambilan keputusan. Di bagian tengah nanti saya akan jelaskan detail dan tahapannya, tapi poinnya adalah berapa banyak orang yang sudah terinfeksi, terpapar, divonis positif, di lokasi mana saja, presentasinya seperti apa, bagaimana tahapan atau proses terjadinya paparan virus dan seterusnya, itu bisa disajikan dalam bentuk grafik dan tabel. Bagi kita, sebagai masyarakat biasa yang merupakan pengguna data, data-data tersebut jelas berfungsi untuk memberikan wawasan dan informasi kesehatan dalam hal ini kepada kita sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Artinya apa? Akurasi data dan informasi yang disediakan oleh, katakanlah yang sekarang kalau kita untuk konteks Indonesia ada Satgas COVID itu, seberapa akurat mereka menyajikan data, seberapa transparan dan validitas data tersebut akan sangat mempengaruhi kita sebagai pengguna data dalam merespon, oh ternyata memang pandemi ini sangat perlu diantisipasi hati-hati dan kita perlu sangat disiplin dalam hal melakukan pencegahan dan pengendalian COVID-19 ini. Poinnya itu, bahwa informasi statistiknya harus akurat, valid, dan kita sebagai pengguna data tentu menjadikan atau mengkonsumsi informasi statistik tersebut ke dalam bagaimana proses penyesuaian tindakan. Apakah kita akan kemana atau akan melakukan apa, tentu sangat bergantung pada informasi dan validitas data COVID dalam bentuk statistik. Kira-kira seperti itu, Bu. Mudah-mudahan membantu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya akan masuk ke bagian pendefinisian dulu, agar kita punya kesepahaman. Tadi di bagian awal, saya sudah sampaikan bahwa ilmu statistik itu adalah sebetulnya ilmu siluman. Kenapa demikian? Karena tingginya fleksibilitas dan tingginya daya adaptasi ilmu ini bisa bisa digunakan oleh berbagai cabang keilmuan. Tadi bisa kesehatan, bisa olahraga, bisa hukum, dan seterusnya. Pada kesempatan ini kita akan fokus bagaimana menerapkan atau mengaplikasikan konsep-konsep dasar statistik ke dalam bidang ekonomi. Nah, sejauh ini, saya pikir kita perlu membangun kesamaan persepsi dulu tentang apa itu ilmu sebelum mendiskusikan statistik dan ekonomi. Jadi ada 3 kata kunci, ilmu, statistik, dan ekonomi. Ilmu itu pada prinsipnya adalah pokok pikiran yang teratur. Kalau kita turunkan dari pohon filsafat, sebetulnya ilmu itu kan bisa dibagi ke dalam 3 klaster. Satu, unsur epistemologinya, bagaimana dia bisa diperoleh. Yang kedua, unsur ontologinya, apa muatan-muatan pikiran yang terkandung dalam ilmu itu. Yang ketiga adalah aksiologi, yang berkenaan dengan sejauh mana keberfungsian dan nilai etika dan logika dalam ilmu tersebut. Sementara statistik, secara garis besar kita bisa bagi ke dalam 2 kelompok pengertian, dalam arti sempit, dalam arti luas. Dalam arti sempit, statistik itu adalah data atau ringkasan yang berbentuk angka-angka. Misalnya statistik penduduk, kita bisa lihat berdasarkan klaster umur, jenis kelamin, dan seterusnya. Statistik harga, misalnya kita bisa lihat berapa perkembangan harga beras di pasar dari bulan Januari ke Februari, dari Februari ke Maret, dan seterusnya. Itu statistik harga. Gula, pakaian, dan seterusnya. Sementara dalam arti luas, ini tadi yang berkenaan dengan pertanyaannya Bu Rosnika. Statistik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan pengambilan keputusan. Jadi dia satu rangkaian tahapan. Poinnya adalah, kalau di dalam proses pengumpulan data terdapat ketidakjujuran si pengambil data, maka at the end, para pengguna data yang mendasarkan keputusan-keputusan kesehariannya berdasarkan informasi yang dia peroleh, kalau datanya tidak valid,
bisa jadi tindakan dan kesimpulannya juga akan bermasalah. Makanya kemudian statistik itu sebetulnya adalah ilmunya orang-orang yang jujur. Kenapa? Kalau orang bermain statistik dengan kebohongan, hampir bisa dipastikan para pengguna data itu adalah akan menjadi orang-orang yang tersesat. Karena mendasarkan kesimpulannya, pengambilan keputusan dalam kesehariannya berdasarkan data yang salah. Itulah kenapa Badan Pusat Statistik itu seringkali mendapatkan kritikan karena kepercayaan atau trust atau seberapa yakin orang berdasarkan data yang disediakan oleh statistik itu sudah sangat menurun karena tingkat validitas dan akurasinya yang secara statistik mungkin dipertanyakan. Kira-kira seperti itu. Baik, saya lihat waktu dulu. Ya, sudah hampir akhir. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya sekali lagi sebelum kita masuk ke inti sari diskusi hari ini. Bu Ismi mungkin Bu, ada yang ditanyakan silakan, atau Bu Andi. Silakan Bapak Ibu. Ya, boleh. Silakan Bu Andi. Ya, singkat saja, seberapa penting kita harus mempelajari statistik? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Andi. Statistik itu pada prinsipnya adalah dia bisa jadi alat, dia bisa jadi metode. Kenapa? Karena yakin dan percaya dalam setiap keseharian kita, pada bidang disiplin ilmu apapun, pada aspek kehidupan manapun, pasti didasarkan pada informasi, data yang akurat. Tadi ada pertanyaan menarik, saya coba sintesiskan dengan pertanyaan Ibu Rosita. Bagaimana kita melihat penggunaan ilmu statistik dalam era pandemi COVID-19 ini? Saya kebetulan tinggal di Jakarta. Di sini hampir setiap bulan secara reguler itu pemerintah DKI Jakarta menyediakan informasi tentang klaster wilayah, kecamatan atau wilayah mana saja yang tingkat persentase paparan COVID-nya paling tinggi. Saya yang tinggal di sini tentu harus memikir-mikir, oh kecamatan sana zona merah. Haruskah saya ke sana meskipun penting? Jelas logiknya saya akan berpikir bahwa ini resiko terpapar sangat tinggi. Itu satu, penggunaan statistik. Kenapa dia urgen? Dalam bidang ekonomi misalnya, ibu-ibu yang ibu rumah tangga, ketika melihat data harga-harga pasar yang disediakan oleh BPS, bulan lalu terjadi peningkatan harga minyak goreng, bulan lalu terjadi peningkatan harga beras. Yang paling penting, ibu sebagai ibu rumah tangga tentu harus pandai-pandai mengatur rencana keuangan. Di sanalah domain keberfungsian ilmu statistik itu betul-betul dilihat urgensinya. Jadi dia bisa masuk ke dalam dimensi dan ranah manapun. Mudah-mudahan bisa menjawab, Bu Andi. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Saya pikir waktu kita cukup dulu untuk sementara. Kita akan sambung pada perkuliahan berikutnya. Kalau ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, you can contact me anytime. Via email boleh, via nomor HP saya ini tertera. Cuman syaratnya satu, jangan main teror. Boleh bertanya apa saja. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala hal yang baik datangnya dari Tuhan, segala kekurangan datangnya dari saya pribadi. Sampai jumpa minggu depan. Salam, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.